Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinka Intan Sagita dengan NIM 0801 12822227058. Jadi di sini saya akan membuat program untuk memperhitungkan kedua buah variabel di mana variabel tersebut pi dan q. Jadi apabila pi lebih besar dari q, maka cari sisa pembagian dari pi dan q, kemudian tambahkan dengan q dan tampilkan di layar. Apabila pi lebih kecil dari q, maka cari sisa pembagian q dan pi, kemudian tambahkan dengan pi dan tampilkan di layar. Apabila pi sama dengan q, maka tambahkan pi dengan 7 dan kurangkan q dengan 3, kemudian tampilkan sisa pembagian pi dan q di layar. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah flowchart-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, sebuah flowchart akan diawali dengan start atau begin yang disimbolkan dengan oval. Kemudian flowchart dialirkan ke inputan. Jadi kita user dapat menginputkan sebuah nominal melalui keyboard apabila ada input berbentuk seperti ini. Jadi inputan yang ada pada program ini adalah pdef dan qdef. Kemudian setelah memasukkan inputan, maka program akan dialirkan ke pernyataan, di mana pernyataan ini ada dua kondisi, benar atau salah. Jadi apabila pernyataan ini benar, pdef lebih besar dari qdef, maka program akan memproses rumus yang ada pada if ini. Seperti pada pdef lebih besar sama dengan qdef, pdef lebih besar dari qdef. Apabila nilainya benar, maka akan dilakukan proses di mana sisa pembagian yang dilambangkan dengan sdef sama dengan pdef modulo qdef. Lalu untuk hasilnya yaitu yang disimbolkan dengan atau dilambangkan dengan hdef itu mempunyai rumus hdef sama dengan sdef ditambah qdef. Kemudian apabila sudah melalui proses ini, maka program akan mencetak sebuah keluaran yaitu hdef tadi, hasil dari proses tadi. Kemudian setelah mencetak, maka program akan selesai. Tetapi apabila nilai dari pernyataan ini salah, maka program akan menyalurkan atau mengalirkan proses ke if selanjutnya atau yang disebut dengan else if. Nah, jadi else if ini sama sistemnya seperti if tadi, ada nilai benar dan nilai salah. Apabila dia benar, maka dia akan masuk ke perhitungan. Apabila dia salah, dia akan menyalurkan ke else if berikutnya. Untuk else if yang terakhir itu juga mempunyai nilai true dan false. Tetapi apabila nilainya false, maka tidak akan dialirkan ke if yang lain karena sudah tidak ada if yang lain. Jadi setelah apabila nilai pdef sama dengan qdef ini juga tidak memenuhi, maka program akan langsung selesai. Tetapi apabila nilainya terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan proses pdef sama dengan pdef ditambah 7, qdef sama dengan qdef dikurang 3, sdef sama dengan pdef modulo qdef. Lalu akan dicetak sdef sesuai dengan permintaan. Terakhir, program selesai. Kemudian untuk pseudocode-nya itu dimulai dari begin, sama seperti flowchart tadi. Kemudian mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan, yaitu variabel pdef, qdef, sdef, hdef yang bersifat atau bertipe data integer. Kemudian inputan tadi kalau dalam pseudocode itu menggunakan read pdef, read qdef. Kemudian if masuk ke if pdef lebih besar qdef, maka then sdef akan diisi dengan nilai pdef modulo qdef. Lalu ada hdef yang diisi dengan nilai sdef ditambah qdef. Selanjutnya itu write hdef atau mencetak hdef agar tampil di monitor. Kemudian else if di mana else if itu bernilai pdef lebih kecil dari qdef, maka sdef itu akan dimasukkan dengan nilai qdef modulo pdef dan hdef akan dimasukkan dengan nilai sdef ditambah pdef. Lalu seperti if tadi akan dicetak hasilnya hdef.
Kemudian terakhir else if terakhir yaitu pdef sama dengan keyDev. Maka pdef sama dengan pdef ditambah 7 dan keyDev sama dengan keyDev dikurang 3. sdef adalah pdef modulo keyDev. Dan terakhir yang akan dituliskan adalah sdef. Selanjutnya n. Lalu di sini saya akan membuat programnya. Dimulai dari penulisan include IOStream untuk memanggil fungsi in, cout, dan inline. Kemudian using namespace std untuk memanggil namespace yang bertipe std. Kemudian in main sebagai program utama. Selanjutnya tanda kurung kurawal buka dan tutup untuk sebagai mulai dan selesai. In pdef, keyDev, sdef, dan hdef. Kemudian cout, masukkan nilai pdef sama dengan, jangan lupa untuk menyertakan titik koma, lalu sin pdef titik koma, lalu cout, masukkan nilai keyDev sama dengan titik koma, lalu in ini untuk inputan agar user dapat memasukkan inputan melalui keyboard. Lalu masuk ke if pdef lebih kecil dari keyDev, maka dan-nya tidak usah ditulis, kita langsung menuliskan kurung kurawal karena dalam if ini mempunyai dua statement. Jadi sd sama dengan pdef modulo dari keyDev titik koma, selanjutnya hdef sama dengan sdef ditambah keyDev titik koma, lalu cout untuk mencetak, hasil sama dengan hdef. Selanjutnya kita masuk ke else if. Else if dengan nilainya pdef lebih kecil dari keyDev. Maksud yang ini tadi lebih besar, yang ini lebih kecil, keyDev. Lalu sama-sama dua statement, jadi menggunakan tanda kurung kurawal. Sd sama dengan keyDev modulo pdef titik koma, kemudian hdef sama dengan sdef ditambah pdef, kemudian cout hasil, cout hasil sama dengan hdef. Kemudian masuk ke else if yang selanjutnya, yaitu pdef sama dengan keyDev. Jadi pakai tanda kurung kurawal juga, pdef sama dengan pdef ditambah 7, keyDev sama dengan keyDev dikurang 3, sdef sama dengan pdef di modulo keyDev
modulo KIDEF, lalu terakhir cetak sisa pembagian sama dengan SDEF. Selanjutnya kita build and run, maka akan muncul masukkan nilai PDF. Jadi, misalkan nilai PDF 9 dan KIDEF 9, maka akan terdapat sisa pembagian sama dengan 4. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.